apakah Hamas bisa terus menggempur Israel atau akan bermain bertahan kalau memang perang ini jangka panjang, Bapak? Ya, secara matriks memang kita bisa mengatakan otomatis ini tidak berimbang ya, simetrik. Tetapi dalam teori perang yang selalu terjadi kalau kita mempelajari sejarah perang, maka yang terjadi adalah negara-negara yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu itu selalu membuat rencana menyerang, selalu membuat rencana surprise attack. Apalagi negara yang sedang konflik selalu membuat plotting sasaran-sasaran tertentu yang pada suatu ketika mereka punya peralatan akan diserang terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa Hamas tuh kecil, sedikit, pasti diam aja, kalah, mudah dikalahkan, belum tentu. Dan itu terbukti dengan serangan yang mendadak seperti ini. Mengapa serangan mendadak itu terjadi sekarang itu? Itu juga satu pertanyaan besar ya. Karena kalau kita lihat combat readiness dari Israel itu tidak kurang-kurang. Tetapi mereka tetap kecolongan dalam tanda petik. Hamas telah berhasil mencuri waktu yang tepat untuk menyerang sehingga Israel merasa terdadak. Dan itu adalah teori perang yang paling klasik yang dikembangkan dari sejak Julio Douhet yang mengatakan bahwa surprise attack adalah senjata yang paling ampuh. Kenapa? Karena mereka yang tidak siap itu akan kalah, ya, temporary atau seterusnya. Tapi intinya surprise attack itu adalah kunci bagaimana memenangkan pertempuran atau bahkan memenangkan perang. Sekali lagi, kekuatan secara matrik, kekuatan secara arsenal persenjataan tidak bisa menjadikan sebuah ukuran bahwa yang satu akan kalah, yang satu akan menang. Sekali lagi, di balik itu ada tadi yang sudah saya sampaikan, ada konspirasi teori, ada kepentingan lain yang sulit untuk dibuktikan, yaitu bagaimana meningkatkan teknologi dari sistem persenjataan yang diproduksi oleh global military industry. Oke. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Yon. Pak Yon, kalau kita lihat bahwa hari ini ada informasi bahwa Amerika sudah mengirimkan sebuah kapal induknya untuk memberikan bantuan kepada Israel. Nah, kalau seandainya Amerika jauh lebih lagi terlibat begitu, bagaimana kemudian bantuan terhadap Hamas ataupun juga Palestina untuk perang ini? Apakah akan menjadi sebuah konflik eskalasi global? Atau mungkin katakan Rusia akan juga memberikan bantuan kepada Palestina ataupun Hamas, kemudian juga ada Turki di sana, kemudian akan memberikan bantuan, atau mungkin juga Cina akan ikut turun tangan, Pak Yon. Analisis Anda. Ya, ini kan berpotensi bahwa perang ini akan panjang. Tetapi tentu Hamas juga akan menghitung ya, sejauh mana mereka bisa bertahan. Kalau hanya mengandalkan kekuatan internal Hamas, saya kira dalam waktu singkat itu bisa dihancurkan oleh Israel. Hanya saja memang Israel hanya mampu melakukan serangan-serangan udara. Tetapi ketika harus berperang di darat, masuk ke Gaza itu sangat diperhitungkan ya, karena Hamas sendiri beberapa kali juga menginginkan yang mencoba memancing agar Israel masuk ke ke dalam Gaza yang di situ di dalamnya nanti akan terjadi perang gerilya kota yang dikhawatirkan bahwa Israel tidak siap dengan medan yang ada di Gaza. Maka hal yang dilakukan adalah kemudian banyak serangan-serangan udara untuk meluluhlantakkan, bahkan targetnya menjadi tidak bisa dipisahkan mana militer dan mana sipil ya. Dan kalaupun iya, maka kemudian bantuan Amerika nampaknya juga akan mencoba untuk mensupport ya, mendukung operasi-operasi Israel untuk bisa menguasai Gaza. Tapi Gaza sendiri kan dalam beberapa kesempatan itu kan banyak ya mendapatkan bantuan dari Iran. Kemudian juga penyelundupan senjata juga banyak juga dari Rusia lewat laut ya, dan wilayah-wilayah yang lain. Dan uniknya juga Rusia sekarang itu dituduh mencoba untuk memanfaatkan isu Palestina untuk memecah konsentrasi Amerika dan Uni Eropa yang dianggap sudah kewalahan itu menghadapi Rusia dengan mengatakan bahwa perang ini adalah merupakan bagian dari kegagalan ya di dalam memastikan resolusi PBB dan juga upaya Barat dalam mengblok inisiatif yang dilakukan oleh Quartet ya, yang itu ada Rusia, Amerika,
Uni Eropa dan juga PBB dalam menyelesaikan masalah Palestina dan selalu diblok oleh Barat. Nah, ini digunakan oleh Rusia untuk mengomentari isu yang berkaitan dengan perang ini. Padahal negara-negara Uni Eropa semuanya dalam satu paket mengutuk, tetapi Rusia nampaknya kemudian memberikan semacam posisi yang lain, dan beberapa komunikasi dengan dukungan Hamas terhadap Rusia itu juga berapa kali statement itu terjadi, dan ini saya kira berpotensi tadi untuk mengalihkan ya perang Rusia Ukraina itu tensinya ke perang ini, dan saya kira juga akan melibatkan negara-negara lain karena Palestina dianggap sebagai simbol ketidakadilan yang dilakukan oleh Barat. Nah, ini saya kira akan tidak hanya perang fisik, tetapi juga nanti ya, propaganda dan lain sebagainya akan sangat menentukan ya, di dalam menghadapi perang. Tapi kan bagaimana kemudian apakah Amerika dan Israel mampu mendapatkan justifikasi secara internasional, ya, moral etik internasional dalam melakukan aksi militernya nanti di Gaza, karena beberapa dekade belakangan kan Amerika sering dituduh gagal di dalam menjustifikasi aksi-aksi militer. Apakah ini akan terulang kembali dengan kasus ya Gaza ini? Baik, kita ke Pak Cepi Hakim, di mana Amerika juga sudah turun tangan dengan mengerahkan USS Gerald Ford dengan 5.000 awak dan juga jet tempur kapal induknya. Apakah melihat sudah turunnya Amerika dalam perang ini akan lebih mematikan lagi Pak Cepi Hakim? Atau akan melibatkan negara lain? Ya, tidak bisa dihindari peperangan antar negara akan melibatkan banyak negara lainnya. Ya, tentu saja sekutu Israel, sekutu Hamas, Palestina dan sebagainya mempunyai kepentingan untuk mensupport koleganya atau bloknya atau apapun namanya. Dan kepentingan-kepentingan di dalam konflik yang terjadi itu menjadi sulit untuk bisa diselesaikan dengan cepat. Kenapa? Karena banyak hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan negara tertentu. Walaupun dia menyokong katakanlah 100%, mereka tidak akan pernah benar-benar 100% untuk menyokong. Mereka akan juga mempunyai perhitungan-perhitungan yang sangat subjektif terhadap national interest mereka sendiri. Nah, apa yang terjadi di Timur Tengah itu adalah kejadian yang beruntun, yang bertahun-tahun terjadi dan setiap saat bisa terjadi. Selama perdamaian atau katakanlah sepakatan untuk berdamai di Timur Tengah itu bisa dicapai, maka kita tidak akan pernah melihat perdamaian di kawasan tersebut. Mengapa? Sekali lagi, negara-negara yang sedang berada dalam konflik setiap saat akan mengintip kesempatan yang akan mereka gunakan untuk melakukan surprise attack. Kenapa? Karena surprise attack adalah senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan lawan. Julio Douhet mengatakan, siapa yang tidak siap, maka dia yang akan kalah. Ya,